Bab 1705 Panggilan. Chen Ye menghela nafas dan mengambil harta dari Raja Iblis yang haus darah secara langsung. Raja Iblis yang haus darah. Pada saat ini, Raja Iblis Buiming meraung dengan marah. Keempat iblis telah mengandalkan satu sama lain seumur hidup, dan sekarang Raja Iblis yang haus darah sudah mati. Pada saat Raja Iblis haus darah meninggal, Raja Iblis Tianxia dan yang lainnya penuh amarah dan ingin bergegas untuk membunuh Chen Ye. Hanya saja mereka telah diseret dan tidak memiliki kesempatan sama sekali. Meskipun Raja yang haus darah telah terbunuh, keadaan Chen Ye tidak jauh lebih baik. Saat ini, tidak ada tempat utuh di tubuhnya, dan mengalahkan Raja Iblis yang haus darah telah membuatnya terluka parah. Chen Ye melirik pertempuran Santo Iblis, dan menemukan bahwa Raja Iblis Tianxia telah menyeret Santo Iblis dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang. Raja Iblis Tianxia juga tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan dari orang suci iblis, selama dia menyeretnya. Saya berpikir bahwa setelah Raja Iblis haus darah membunuh Chen Ye, dia akan membiarkan Raja Iblis haus darah membantu Raja Iblis Buiming dan mereka untuk membunuh orang lain. Pada akhirnya, keempatnya bekerja sama untuk membunuh Santo Iblis, dan rencana mereka akan berhasil saat itu. Tapi Raja Iblis Tianxia tidak pernah berpikir bahwa Chen Ye akan membunuh Raja Iblis yang haus darah. Chen Ye mengeluarkan ramuan penyembuhan dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dan kemudian seluruh sosoknya datang ke Raja Iblis. Warisan dari pembudidaya longgar ini adalah kuali, mengandalkan kekuatan pertahanan kuali, dapat diikat dengan hantu dan iblis. Dia tidak bisa membantu Raja Iblis, dan Raja Iblis juga tidak bisa mengalahkannya. Hanya saja hantu dan iblis tidak terburu-buru, bagaimanapun juga, orang-orang ini hanya mendapatkan kekuatan warisan, selama itu memakan waktu cukup lama. Kekuatan ini secara alami akan hilang. Ketika Chen Ye bergabung dengan medan perang, memegang pedang Gorevian, dia tiba-tiba menebas. Ledakan. Guiming Mojun tertangkap basah, sosok seluruh orang terbang keluar, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Kami berdua menembak bersama untuk membunuhnya. Pada saat ini, Chen Ye datang ke San Xiu dan berkata perlahan. San Xiu melirik Chen Ye dan sedikit mengangguk. Sekarang Chen Ye telah membuka celah, dia hanya perlu memperbesar celah tanpa batas. Mereka memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini. Binatang kecil, kamu membunuh iblis yang haus darah, lelaki tua itu tidak bisa menahanmu hari ini. Guiming Mojun tersenyum cemberut, pedang tadi tidak bisa menyebabkan terlalu banyak cedera pada Chen Ye. Jiwa jahat abadi, melebur ke dalam tubuhku. Ledakan. Pada saat ini, di alam rahasia Santo Iblis, jiwa-jiwa yang mati terus-menerus bergabung ke dalam tubuh hantu dan iblis. Pada saat ini, hantu dan iblis berencana untuk bekerja keras. Dia tidak punya pilihan, dia harus membuat keputusan cepat untuk menyingkirkan Chen Ye dan yang lainnya. Jika tidak, mereka akan benar-benar dirugikan, dan tidak mungkin untuk membuka segelnya. Alis Chen Ye berkerut, pada saat ini, di belakang hantu dan iblis, ada banyak roh jahat yang kental. Jiwa-jiwa ini membawa kebencian yang kuat dan roh-roh jahat yang mengerikan, jika ini terus berlanjut. Tahun-tahun membunuh pedang. Chen Ye meraung marah, dan pedang Gorevian di tangannya mengeluarkan suara mendengung. Terus berlarut-larut, saya takut kekuatan hantu dan iblis akan mencapai tingkat yang menakutkan. Memotong gunung dan sungai. Kultivator longgar memegang pedang sederhana di tangannya, dan momentum seluruh tubuh tiba-tiba meletus pada saat ini. Satu pedang, satu pisau, seolah-olah memotong tahun-tahun tanpa akhir. Ledakan. Pedang, cahaya, dan bayangan pedang menyerbu dalam sekejap, dan ada senyum mengejek di sudut mulut Guiming Mojun. Roh jahat di belakang Guiming Demon Lord menyerbu dalam sekejap. Raungan hantu dan serigala seperti mayat di mana-mana, mengejutkan hati dan jiwa orang. Tidak hanya itu dapat mengancam tubuh seorang pejuang, tetapi yang lebih penting, jiwanya. Dalam jiwa Chen Ye dan para pembudidaya lepas, ada banyak emosi negatif dalam pikiran mereka. Apa? San Xiu berteriak dengan wajah muram, tangannya memegang kepalanya erat-erat, dan rasa sakit yang parah di benaknya hampir membuatnya pingsan. Semut kecil, aku tidak tahu kekuatanku, jika bukan karena iblis haus darah yang meremehkan musuh, dia tidak akan mati. Sosok hantu raja hantu tiba-tiba datang ke sisi Chen Ye, diselimuti paksaan tanpa akhir. Chen Ye memandang Guiming Mojun, merasa bahwa dia kehabisan napas. Kamu membunuh iblis yang haus darah, aku akan membalasnya hari ini. Guiming Mojun meremas jarinya sedikit,
dan pembudidaya longgar di belakangnya tiba-tiba bergegas dan menyayat punggungnya dengan pisau. Guiming Demon Lord dengan cepat berbalik dan meraih pedang Luz Cultivator dengan satu tangan. Kasihan yang lemah, aku akan membuat kalian berdua menjadi jiwa-jiwa jahat yang tidak akan pernah supranatural. Tawa tajam Guiming Mojun sangat keras, dan dia ingin membunuh Chen Ye dan mereka berdua. Chen Ye berdiri utuh, mengangkat pedang Gorevian di tangannya, dan memotongnya dari kepala Raja Iblis. Pada saat ini, roh jahat di belakang Raja Iblis Guiming mengambil inisiatif untuk melindungi tuannya, dan roh jahat itu mengalir ke kepala Raja Iblis Guiming dan memblokirnya seketika. Ledakan. Dengan satu pedang ke bawah, jiwa jahat memblokir semuanya. Chen Ye tidak bisa melihat ekspresi apapun di wajahnya, dan kemudian dibanting dengan kepalan tangan. Ketika tinju mereka mengenai bagian belakang Guiming Demon Lord, roh-roh jahat ini meraih lengan Chen Ye dengan jari-jari mereka. Gulungan. Chen Ye mengutuk dengan marah, dan kemudian menggunakan lengan lainnya untuk mengepalkan tinjunya dan mengalahkan roh jahat di belakang Guiming Demon Lord. Ledakan. Dengan kepalan tangan, jiwa jahat itu terkoyak dan akhirnya bersatu kembali. Guiming Mojun tidak peduli tentang Chen Ye di belakangnya sama sekali, dan meraih kerah pembudidaya longgar dengan tangan lainnya. Saat dia meraih kerahnya, sisi lain melepaskan pedangnya, meraih lengan pembudidaya yang longgar, dan memutarnya sedikit. Pada saat memutar, jeritan datang dari mulut San Xiu, dan pedang itu jatuh ke tanah. Bunuh kamu dulu, lalu hadapi Chen Ye. Guiming Mojun bergumam di mulutnya, dan kemudian meraih leher kultivator yang longgar dengan satu tangan. Ada penjaga jiwa jahat di belakangnya. Bahkan jika Chen Ye dapat mematahkannya, itu akan memakan waktu tertentu. Dia memiliki cukup waktu untuk membunuh pembudidaya longgar ini. Chen Ye ada di belakangnya, alisnya berkerut, jika pembudidaya longgar mati, kondisinya saat ini tidak akan menjadi lawan Raja Hantu sama sekali. Hanya saja roh jahat di baliknya adalah makhluk yang licik. Pikiran Chen Ye berubah dengan cepat, dan tiba-tiba dia berpikir bahwa karena dia adalah jiwa yang jahat, tidak peduli seberapa kuat dia, masih ada cara tertentu untuk menahan diri. Hantu dan hal-hal ini, yang paling ditakuti adalah api. Seni Empat Dewa. Chen Ye bergumam di mulutnya, dan membuat gerakan aneh di tangannya. Pada saat ini, seekor Phoenix yang hidup muncul di belakang Chen Ye. Saat ini, Chen Ye tidak memiliki tindakan pengendalian yang sangat baik, dan sekarang dia hanya bisa mengandalkan Phoenix Divine Beast dalam Seni Empat Dewa. Menyanyi. Binatang ilahi Phoenix mengucapkan teriakan dari belakang Chen Ye, dan tubuh Phoenix itu penuh dengan api. Nyala api yang menyala-nyala sepertinya membakar semua yang ada di dunia. Saat Phoenix datang ke dunia, roh jahat di belakang Raja Iblis Hantu menunjukkan ekspresi malu-malu. Ketika Chen Ye melihat adegan ini, ada sedikit kegembiraan di matanya. Mengembunkan api pada Phoenix Divine Beast benar-benar berguna. Pergilah. Phoenix yang hidup di belakang Chen Ye, sosok itu bergegas menuju jiwa jahat, dan begitu Phoenix bergegas melewatinya, nyala api meletus secara langsung. Api kehancuran meletus langsung pada saat ini, dan aura mengerikan menyapu. Roh jahat di belakang hantu dan iblis mengeluarkan suara ketakutan yang serak. Api menahan semua roh jahat. Bab 1706. Guiming Demon Lord merasakan ketakutan akan roh jahat di belakangnya, dan seluruh orang itu mengerutkan kening, dan dia hanya bisa melepaskan gagasan untuk membunuh pembudidaya lepas. Ketika dia berbalik, dia ingin memblokir serangan Chen Ye, tetapi kecepatan Phoenix terlalu cepat. Ketika Guiming Mojun ingin berbalik, sudah terlambat. Ledakan. Saat Phoenix dan jiwa jahat bersentuhan, suara yang menakutkan meletus. Di antara suara-suara ini, ada tangisan menyakitkan dari jiwa jahat, yang sangat keras. Apa? Raungan ganas hantu dan iblis, roh-roh jahat ini terkait erat dengannya, keduanya makmur, dan keduanya hilang. Kematian jiwa jahat juga menyebabkan melemahnya kekuatan hantu dan iblis. Kultivator lepas yang telah memperoleh warisan itu memiliki sesuatu yang istimewa untuk dapat bertahan di atas ring untuk waktu yang lama. Saya melihat bunga teratai yang berapi-api di tangan pembudidaya yang lepas. Teratai meledak dengan napas suci dan berapi-api, khususnya menahan roh jahat. Teratai suci ini melayang dari tangan pembudidaya yang lepas ke kehampaan, dan dalam kehampaan, teratai terkoyak. Kelopak bunga jatuh ke dalam kehampaan, bergegas menuju Raja Iblis. Chen Ye bisa melihat sekilas bahwa nyala bunga teratai ini berkali-kali lebih kuat dari burung Phoenix yang dipadatkannya.
Phoenix yang diringkas Chen Ye terutama bergantung pada teknik rahasia, dan tidak ada cara untuk membandingkannya dengan binatang mitos Phoenix asli. Jika Phoenix Divine Beast benar-benar datang ke dunia, aku takut seteguk api akan dapat membunuh Raja Iblis dalam hitungan detik. Kelopak ini dapat dilacak, tidak peduli bagaimana hantu dan iblis menghindar, mereka selalu mengejar. Chen Ye tahu di dalam hatinya bahwa sekarang adalah kesempatan terbaik untuk memukul hantu dan iblis. Phoenix datang ke dunia, api yang menghancurkan dunia. Chen Ye bergumam, dan Phoenix di belakangnya tiba-tiba bergegas keluar pada saat ini. Phoenix menerkam Guiming Demon Lord, dan keduanya menyerangnya, dan dia tidak punya cara untuk menghindarinya. Bentuk lingkaran di sekitar depan, belakang, kiri dan kanan, benar-benar membungkus hantu dan iblis. Ledakan. Pada saat ini, itu meledak langsung di tubuh iblis hantu. Chen Ye datang ke San Xiu, dan melihat jarak ledakan dengan sepasang mata dengan sungguh-sungguh. Sekarang, mereka berdua tidak tahu persis seperti apa cedera yang diderita Guiming Demon Lord. Mereka hanya perlu merencanakan yang terburuk. Ah, kalian berdua binatang kecil. Pada saat ini, raungan marah Raja Hantu datang, dan bergegas keluar dari ruang lingkup ledakan. Pada saat inilah Chen Ye dan San Xiu melihat keadaan hantu dan iblis. Pada saat ini, Guiming Demon Lord benar-benar sengsara, dan pakaiannya compang-camping. Tidak hanya itu, tetapi tubuhnya berdarah, dan roh jahat di belakangnya telah lama menghilang. Wajah Guiming Mojun pucat, seperti pengemis yang keluar dari perkampungan kumuh. Dengan sepasang cakar yang tajam, dia bergegas menuju Chen Ye dengan panik. Ada seringai di sudut mulut Chen Ye, dan tidak ada perbedaan antara hantu saat ini dan serangan balik yang menantang maut. Tahun-tahun berlalu. Kekuatan spiritual di tubuh Chen Ye meledak dengan gila-gilaan, mengembun di jari-jarinya. Cahaya menyilaukan meletus dari ujung jari, dan meledak pada saat ini. Pada saat ini, hukum waktu mengalir seperti orang gila, seolah-olah tidak menginginkan uang. Tusuk itu. Dengan satu jari ke bawah, kekuatan hukum waktu langsung menembus ke tubuh hantu iblis. Hukum waktu terus-menerus menghancurkan vitalitasnya di tubuhnya, dan pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tubuh hantu dan iblis terus mengering. Ketika dia bergegas, mata Guiming Demon Jun cekung, tidak hanya itu, tetapi lengannya seperti orang tua yang kering. Guiming Demon Lord saat ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Ada pandangan sarkastik di sudut mulut Chen Ye, dan kemudian sebuah tangan langsung meraih lengan Guiming Demon Lord. Itu tidak membutuhkan banyak kekuatan sama sekali, dan sedikit memutar. Retakan. Lengan Guiming Mojun langsung meledak, mulutnya sedikit terbuka untuk mengatakan sesuatu, tapi bagaimanapun juga dia tidak mengatakan apa-apa. Chen Ye mengangkat tangannya dan menamparnya langsung ke kepala Guiming Mojun. Kepala Raja Hantu meledak langsung pada saat ini, dan tidak ada tulang yang tersisa dalam sekejap. Ah, Raja Iblis Hantu. Setan mayat ada di samping, matanya merah darah, tidak ada yang mengira bahwa Chen Ye, seekor semut, akan membunuh dua orang berturut-turut. Sekarang hanya ada hantu mayat iblis dan iblis Tianxia yang tersisa, dan kemungkinan mereka berdua melanggar segel hampir nol. Setelah dua pertempuran berturut-turut, kekuatan spiritual di tubuh Chen Ye hampir habis. Jika bukan karena kemampuan Chen Ye untuk melompati pertempuran, dia tidak akan menjadi lawan ketika Raja yang haus darah mengambil tindakan terhadapnya. Chen Ye, namaku Yuan Long, aku ingin bergabung dengan sekte pembunuhanmu. Pada saat ini, pembudidaya longgar datang ke Chen Ye dan berkata dengan serius. Meskipun budidaya nyata Chen Ye tidak sebagus miliknya. Tetapi dalam pertempuran barusan, dia sepertinya telah melihat kelahiran pembangkit tenaga listrik teratas di benua Lingwu. Satu-satunya yang bisa berteman dengan Chen Ye sekarang adalah sekte pembunuh ini. Tatapan aneh melintas di mata Chen Ye, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dan akhirnya mengangguk ringan. Di sekte pembunuhan, penambahan Yuan Long jelas merupakan penambahan jenderal. Sekte pembunuh, Anda dipersilakan untuk bergabung dengan kami. Chen Ye bisa mendapatkan seorang jenderal, dan hatinya penuh kegembiraan. Jika sebuah kekuatan ingin berkembang, itu harus memiliki pejuang potensial. Kemampuan Yuan Long untuk mendapatkan warisan dari Santo Iblis itu sendiri sangat luar biasa. Chen Ye menoleh dan melirik mayat hantu, sejauh ini mereka hanya perlu membunuh mayat hantu. Ketika mereka bergabung untuk berurusan dengan Raja Iblis Tianxia bersama-sama, konspirasi mereka tidak akan berhasil.
Chen Ye bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya sedikit terkuras, meskipun kehilangannya tidak cepat. Tetapi mereka tidak punya banyak waktu, dan mereka harus menyelesaikan dua yang terakhir dalam jangka waktu tertentu. Chen Ye mengeluarkan 2 tentara ruang waktu dan 5 artefak bersama, dan dia tidak punya waktu untuk dihabiskan dengan mayat hantu. Pada saat ini, kita harus bertarung dengan cepat. Ketika Chen Ye mengeluarkan prajurit ruang dan waktu dan artefak Hedao, mulut Yuan Long sedikit berkedut. Kekuatan ribuan tentara meledak, semua orang di wilayah barat telah melihatnya. Dapat dikatakan bahwa kepemilikan 1000 tentara Chen Ye adalah senjata yang hebat untuk berjalan, dan siapapun yang melihatnya akan ketakutan. Tuan Hantu, konspirasimu benar-benar hancur, dan kamu pasti akan mati. Pada saat ini, Chen Ye bergegas ke kehampaan, matanya menatap mayat hantu, dan Yuan Long berdiri di sampingnya. 3 pukulan 1, iblis mayat hantu benar-benar tidak berdaya untuk kembali ke langit. Haha, lelaki tua itu telah hidup selama bertahun-tahun, jadi apa takut mati? Mayat Raja Iblis berdiri di kehampaan, tertawa terbahak-bahak, dengan perasaan senja pahlawan. Tuan Iblis Tianxia, orang tua ini mengambil 1 langkah lebih dulu dan harus membalaskan dendam kita. Pada saat ini, ada raungan dari mayat hantu, dan energi iblis di tubuhnya mengalir liar pada saat ini. Wajah Chen Ye sedikit berubah, dan sekarang hantu mayat iblis itu berencana untuk meledakkan dirinya sendiri. Ini adalah penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik surgawi lapis ketiga di alam penciptaan, dan tidak ada yang tahu betapa menakutkannya kekuatan itu. Tidak ada yang akan mengira bahwa hantu mayat iblis itu sangat gila. Semua orang bisa melihat bagaimana mayat hantu itu melakukannya. Jika dia tidak meledakkan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa pulih sama sekali. Jika meledak, itu juga bisa membawa sinar kehidupan ke Tianxia Demon Sovereign.